gini Bu, kali ini saya akan memberi pelatihan Ibu tentang penentuan strategi bisnis menggunakan SWOT analisis. Nah, SWOT ini nanti saya terangkan. Jadi SWOT itu metodenya Bu untuk merumuskan strategi bisnis itu. Nah, Ibu kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanya aja nggak apa-apa ya? Nah, kalau ada yang nggak paham gitu. Nah, jadi kenalan dulu sama SWOT. Apa itu SWOT? Jadi SWOT itu dia merupakan akronim Bu. Nah, S itu kepanjangannya strength, artinya kekuatan. Terus W ini weakness atau kelemahan. O itu opportunity atau peluang. T itu threat atau ancaman Bu. Jadi ada kalau dalam berbisnis itu kan semua ya, ada kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya, ancaman. Nah, jadi SWOT ini merupakan metode perencanaan strategis yang gunanya itu untuk mengevaluasi suatu bisnis. Bisa bisnis itu maupun kecil, besar, perusahaan pasti akan ada faktor kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, sama ancamannya. Itu udah ada SWOT itu. Iya. Nah, jadi untuk kekuatan sama kelemahan sendiri itu dia bisa dinilai dari dalam bisnis itu sendiri. Misalnya kayak, oh bisnis saya ini kekuatannya produk yang saya hasilkan selalu menggunakan bahan baku yang bagus gitu. Itu kekuatan. Tapi kelemahannya, oh bisnis saya ini kurang sumber daya manusianya kayak gitu. Nah, seperti itu contohnya. Sementara untuk peluang sama ancaman ini dinilainya dari luar atau lingkungan sekitar bisnis Ibu gitu. Bentar. Peluang itu gimana? Peluang sama ancaman ini dinilainya dari luar, faktor luar. Jadi bukan dari dalam, tapi dilihat dari lingkungan sekelilingnya. Nah, misalnya peluang bisnisnya Bu Made misalnya. Orang Kelata belum ada yang jualan kayak Bu Made gitu. Tapi ancamannya bisa jadi kebalikannya peluang. Oh, ancamannya ini ada tetangga sebelah jualan yang sama kayak Bu Made gitu. Jadi kayak gitu Bu. Nah, untuk analisisnya ini sendiri kita gunanya untuk menentukan strategi bisnis itu tadi. Gimana caranya dari peluang yang ada sama kekuatan yang ada kita masukkan cara gimana nih biar produknya itu bisa terjual dengan bagus gitu. Terus dari kelemahan yang ada juga dari kekuatan yang ada itu bisa diminimalisir Bu gitu. Nah, ini kurang lebih kayak gini ya. Nanti kita akan definisikan ininya dulu, kekuatan sama kelemahannya dulu, lalu kita definisikan peluangnya sama ancamannya, baru nanti kita masukkan strategi sesuai ini Bu. Misalnya ini ada S sama O, maksudnya kekuatan sama peluang. Oh, strateginya ini kita tulisnya di sini gitu. Sementara untuk kelemahan sama peluang, W sama O kita akan tulisnya di sini kayak gitu Bu. Dan nanti kita definisikan. Nah, tahapan-tahapan untuk menganalisa strategi bisnis itu, pertama kita harus punya tujuan Bu dalam berbisnis. Tujuannya pasti kan pengen produknya laku. Bertahan lama. Nah, ya seperti itu. Nah, makanya kita harus mendefinisikan itu ke dalam visi dan misi. Visi itu tujuannya, misi itu aksi yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi misalnya kalau visinya itu pengen produknya cepat laku, oh misinya berarti saya harus memasarkannya dengan lebih giat kayak gitu. Nah, terus yang kedua kita analisis faktor internalnya itu tadi yang dari dalam berupa kelemahan sama kekuatan. Seorang pelaku usaha itu harus tahu kekuatan dan kelemahan produknya sendiri seperti itu. Sama faktor eksternal ini juga sangat menentukan karena faktor eksternal ini peluangnya kita seperti apa kita harus tahu. Kayak target pelanggannya kita seperti apa, apakah ada ancaman atau tidak, itu harus tahu. Lalu menentukan strategi dari hasil analisa kedua ini tadi. Dari internal sama eksternalnya digabungkan menentukan strategi seperti itu. Kalau berbisnis itu harus punya strategi.
dimana menentukan tujuan kita yang utama dan Iya, harus ada faktor ibaratkan ada yang saingannya Nah, iya. kan. Nah, Jadi nanti produknya ibu itu gimana ya? Jadi untuk meminimalisir boros-boros kayak tadi Bu, misalnya ada ibu udah banyak bikin produk A gitu, tapi ternyata peminatnya justru suka produk B, sementara ibu banyak bikin produk A kayak gitu. Nah, berarti kan seharusnya produk B-nya ini yang ditonjolkan seperti itu Bu. Gunanya di situ untuk meminimalisir ini pemborosan uang untuk bulan baku seperti itu. Nah ini untuk kober mie setan gitu, tahu kober mie setan nggak? ya yang di Jember itu Iya, ya. benar-benar. Dede sering bawa oleh-oleh gitu. Iya, kalau di sini mungkin mie nyonyor sebangsa. Ya, ya. Nah ini contohnya nih ya Bu, untuk kober mie setan itu dia visinya dia pengen menjadi brand mie pedas terbaik di Indonesia. Terus pengen mewujudkan Kober Misata sebagai outlet penjual mie pedas dengan nuansa yang kekinian, tapi tetap membawa citra rasanya tradisional seperti itu. Lalu melestarikan cita rasa pedas khas Indonesia yang berbeda dan unik, tapi tetap standarnya tuh standar internasional. Kayak saya ada, kalau misalnya kayak Risoles mayo, itu kan kalau di luar itu mayo aja sama. Nah, saya tambahi sekarang ada lomboknya. Betul Bu, seperti itu. Nah, misi ini untuk mencapai tujuan itu tadi yang harus dilakukan Kobernya kan berarti dia harus mengutamakan kualitas dan pelayanannya. Seperti itu. Terus dia harus juga berinovasi dengan masakan baru tapi tetap dalam lingkup lokal kayak gitu. Tantangannya di situ. Dan menumbuhkan keterampilan terus pengetahuan karyawan untuk mencapai kinerja operasional yang maksimal. Jadi kalau misalnya bisnisnya udah bagus tapi pelayanannya jelek, itu kan bisa juga kabur. Terus mengurangi pelanggan. Ya betul. Lalu mengembangkan outlet secara strategis. Jadi pemilihan wilayahnya juga harus strategis. Kayak mungkin kota-kota besar, makanya di Banyuwangi belum ada. Mungkin karena saingannya ini ya, ada mie nyonyor. Seperti itu. Nah ini kita masuk slotnya di sini Bu. Jadi ada S, ada W, ada di sini nih kekuatannya. Kekuatannya mie Kober itu dia pelopor mie pedas pertama di Indonesia. Nah jadi kalau yang pertama pasti sudah dikenang ya Bu sama masyarakat. Produk yang pertama itulah yang akan melekat. Ya betul. Terus punya apa ya, pesan tersendiri di masyarakat. Terus dia punya variasi menu, jadi dia nggak cuma jual mie pedas aja, tapi ada ininya, ada dimsumnya, terus ada kayak pangsit gitu. Nah terus tempatnya juga strategis biasanya, terus cita rasanya itu beda sama mie pedas lainnya biasanya. Nah pelayanannya efisien. Nah, untuk kelemahannya sendiri dia kalau bikin tempat itu lahannya kurang luas, sementara pelanggannya banyak, jadi kadang ada yang nggak kedapetan dulu ya. Nah terus fasilitasnya juga kurang memenuhi ya, seperti tadi tempat duduknya kurang kayak gitu. Nah harganya dia lebih mahal daripada brand-brand lainnya. Jadi dia enak tapi mahal, ada harga, ada barang. Terus untuk ancamannya sendiri udah banyak banget kedai lain yang meniru konsepnya mie Kober ini. Nah, kayak mie nyonyor, terus ada namanya mie gacoan, itu juga ada. Terus banyak fast food lain selain mie. Itulah tantangannya dari dia. Iya, betul. Nah, sementara peluangnya sendiri biasanya mie Kober ini terletak di area kampus, loh. Area kampus mendekati mahasiswa. Iya, ramai. Terus banyak juga kalangan anak muda yang tertarik untuk makan pedas. Biasanya kan mereka suka yang sebelah gitu-gitu. Makan pedas. Anak-anak itu. Iya, nah pelayanannya dia lebih baik dibandingkan brand mie lain gitu. Misalnya kalau di mie gacoan ini dia kalau misalnya pesen itu
kalau udah pesanannya selesai itu dipanggil satu-satu gitu loh, Bu. Sementara kalau ini dia diantar kayak gitu, ada belnya kayak gitu. Ada kelebihan pelayanannya Iya, ya. heeh. Itu yang kalau yang seperti saya berbisnis baru, misalnya baru masih kecil ini, itulah yang pakai wawasan kalau Iya, bisa. heeh, seperti itu, Bu. Jadi walaupun kesannya itu kayak nggak penting, tapi Tapi ternyata penting. iya, Ya. soalnya kalau misalnya dipanggil-panggil gitu kan juga Heeh, nggak ya. nyaman gitu kan. Kita lah ibaratnya harus ke sana lagi Iya, gitu. heeh. Kan orang bilang pembeli itu raja, Nah, kan gitu. betul. Ya. Kalau nggak dilayani juga. Ya. Nah, ini strategi bisnisnya. Jadi antara kekuatan sama peluangnya. Dari Miko Bersetan ini kita dapat menentukan strategi bahwa dia itu sebaiknya membangun tempat yang strategis, yang dapat membuat banyak kalangan anak muda itu ngabisin waktunya itu yang nongkrong di sana kayak gitu. Terus dia juga bisa mempertahankan cita rasa khas Miko Bersetan yang berbeda dari mie lainnya, kebanyakan mie pedas lainnya. Terus dia bisa nambah variasi level pedasnya. Misalnya Satu, iya, misalnya ada yang levelnya maksimal pedas untuk yang suka pedas. Nah, terus dia bisa meningkatkan efisiensi pelayanan sehingga dia bisa lebih baik lagi dalam mencapai kepuasan pelanggan gitu. Sementara antara kelemahan sama peluang, dia ini perlu menambah fasilitas seperti tempat parkir, terus tempat duduk supaya pelanggannya kalau udah ngeliat rame nggak kabur gitu. Nah, terus untuk antara kekuatan sama ancaman, jadi dia perlu menciptakan variasi makanan yang khas yang cuma ada di Kober Wisata itu gitu. Jadi gimana caranya biar pelanggan nggak kabur ke brand mie pedas lainnya gitu. Soalnya kalau udah sama kan biasanya sering dibanding-bandingkan. Terus kalau yang lebih murah biasanya juga udah murah enak gitu pasti kabur pelanggannya. Jadi harus mempertahankan itu. Nah, dia harus punya kesan sendiri di kalangan masyarakat umum sehingga dia bisa bisa mengatasi permasalahan bahwa saingannya dia ini yang punya konsep sama dia itu bisa bertahan. Iya, betul, bisa bertahan. Terus mengadakan perluasan lahan itu tadi seperti itu. Terus untuk kelemahan sama ancaman itu kan ya itu tadi ya, kelemahannya itu dia tempatnya kecil, terus harganya mahal, ancamannya banyak brand lain yang lebih murah dan enak gitu. Ya. Nah, dia bisa mungkin kasih bonus kayak nambahin topping atau tomat gitu yang bisa bikin ngimbangin harganya lah seperti itu. Nah, ini untuk dapur Nadia sendiri nih, Bu. Nah, kira-kira apa visi misi yang ingin Ibu capai, visinya, tujuannya? Kalau saya itu visi misinya itu memang kepingin berkembang ya. Tapi karena saya kendalanya itu spekulasinya tidak berat ya, karena pemasaran juga, yang memasarkan juga gitu loh. Cuma ya paling sebagian besar yang kecil itu orang-orang baru pesan aja, belum punya belum punya tempat dan yang memasarkan gitu. Kendalanya kalau seperti yang dikasih tahu Mbak Niar tadi itu hampir ada di saya gitu loh. Cuma itu kendalanya itu tidak berani spekulasi. Mungkin pertamanya itu dari segi modal kali itu ya, untuk punya tempat, untuk punya yang memasarkan gitu. Kalau masyarakat kecil ini belum apa-apa, dia sudah takut duluan sama yang lebih besar lagi gitu loh. Padahal produknya belum tentu juga lebih enak. Nah, iya, itu betul. misal gitu, Betul. seperti itu kendalanya. Betul, Bu. Soalnya kan memang semua orang pasti yang berbisnis takut-takut kayak Nah, gitu. iya, Modalnya terbatas. Ya, modal terbatas, terus yang
marketingnya itu Nah belum iya, ya. soalnya Ya. kalau pemasaran lagi pasti bayar orang. Ya gitu. itu. Berarti visinya Sekarang memang masukkan ke Gojek, tapi masyarakat kecil itu kan menengah ke bawah itu kan ngelihat terutama harga yang dia lihat. betul. Lain dengan kalangan yang kayak artis sudah biarpun makanannya sederhana bisa hampir sama, tapi karena terkenal brand dia sudah pasti akan itu yang diutamakan gitu. Nah itu makanya saya kendala itu di tempat, di marketingnya itu. Sama brandnya ini Iya. ada kan itu harus ada hak paten. Iya gitu itu. Iya. Berarti visi misinya Bu Made ini pengen mengembangkan usahanya ya? Iya, pingin sebenarnya itu yang dikendalakan. Iya. Terus kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu itu apa Bu kira-kira? Nah itu bertahannya cuma karena ada pesanan aja dan karena tempat kita tidak punya, cuma dengan WA kan gitu, dengan informasi di situ-situ aja. Jadi ini tidak bisa. Berarti yang penting ini ya Bu, pelayanannya ya Bu ya? Iya. Dari WA itu tadi. Iya, itu aja. Jadi tidak. Bukannya bilang tidak berjalan, tapi ya itu apalagi karena pandemi ini. Jadi sudah ya, banyak yang terdampak. Ya, sebenarnya kalau bisa itu lebih gimana caranya biarpun ada pandemi ini bagaimana caranya harus berani gitu. Nah di situ letaknya. Saya tidak berani itu spekulasi. Ya tempat tidak ada, terus pemasarannya juga. Iya. Berarti misinya mungkin Ibu ini kalau bisa saya terjemahkan, Ibu tetap menonjolkan cita rasanya itu punya kualitas sama pelayanannya Ibu. Walaupun cuma langsung gitu tapi kan tetap pelayanan. Terima request gitu nggak Bu kalau misalnya Bu aja bikin kotaan dong 15.000 sekota gitu? Terima. Apapun saya terima, yang penting bisa loh ya. Apapun bisa terima, tapi itu dah kalau cuma saya itu kendalanya yaitu di pemasaran apa ya. Kalau ada yang kesini apapun itu kalau misal saya terima. Iya. Oke, berarti visi misinya sudah jelas ya Bu, pengen mengembangkan usaha. Iya. Nah untuk kekuatannya sendiri nih, menurut Ibu kekuatannya dari produknya saya itu kekuatannya itu yaitu bahannya itu berkualitas. Itu kekuatan yang saya tidak mau mengubah biarpun situasi gini dirubah rasa cari yang lebih murah tapi harga tetap tidak bisa seperti itu ya. Tetap kualitas. Nah itu karena harga juga karena menengah ke bawah ibarat pelanggannya biarpun merasa tetap harus kualitasnya tapi kan harga tetap naik. Iya tetap. Nah itu yang juga jadi kendala ya. Iya. Nah tapi memang kalau kualitasnya baik pasti rasanya juga baik. Nah ya itu. Jadi mungkin lebih baik tetap. Malah banyak orang gini enak sih punya Bu Made tapi dapurnya dia tuh enak kualitas makanannya tapi ya itu harganya. Iya. Harganya. Nah terus untuk kelemahannya sendiri Bu, promosi pasti ya? Iya, promosi itu dan marketingnya itu kelemahannya sama spekulasinya kurang berani. Iya. Ya modal tidak. Sama ini nggak Bu, kalau logonya itu apakah hanya sekedar ditempelkan di kemasannya aja atau Ibu juga pakai profil WhatsApp gitu? Enggak, cuma ditempelin gitu aja. Terus untuk peluangnya sendiri nih Bu, kira-kira nih selama ini jualan di perumahan ini gimana? Peluangnya kira-kira? Kalau saya merasakan itu di perumahan agak kurang ya. Malah teman-teman yang di luar yang banyak. Yang lebih. Sebenarnya pelanggan itu banyakan menengah ke atas, tapi ya itu sedikit dari mengenal sedikit mengenalnya itu.
Nah, jadi kalau ini ya Bu, kalau saya simpulkan peluangnya ibu itu sebenarnya bisa kayak ini loh Bu. Pengusaha-pengusaha hampers itu, tahu hampers nggak? Belum. Hampers itu parcel, Mm-mm. tapi isinya kue-kue kayak Oh, lebaran iya, gitu. iya, Nah, iya. kemasannya dia lebih eksklusif gitu. Nah, Nah, misalnya, itu kendalanya saya itu yaitu pemasarannya nah itu. iya. Memang ada kepingin seperti itu, punya untuk parcel-parcel atau orang mau acara Iya, apa gitu. Tapi ya itu pemasarannya masih kendala di pemasaran. Mungkin ini Bu bisa share lewat ini WhatsApp kayak channelnya kan ada kayak Bu Yayan gitu. Aduh. Nggak bisa saya, itu kan menurut persepsi orang pasti akan ya. Iya. Padahal dengan si A orangnya terkenal, belum tentu dia mau mendorong kita, Iya kan? benar. Bukan saya menyebut nama loh, belum tentu dia ada dorongan untuk kita, biarpun dia punya tempat, punya ini punya, tidak mau, belum tentu. Karena ada, itulah tantangannya, ya kan? Itulah tantangannya. Belum tentu. Kalau orang itu kudu besar hati lah bagi orang, ya itu. Tergantung minyak. Ya, kalau itulah pemasaran. Kalau orang akan padahal dianya ngerti, misalnya orang ngerti makanannya enak, tapi dia tidak mau memasarkan, cukup dia aja yang tahu. Ada kan gitu ya. Nah, itulah tantangan saya di situ. Iya. Terus ini berarti Bu, intinya sama ini sih kayak saya cuma kalau bisa cuma nyari orang pertama yang dapat dorongan terus memasarkan, itu intinya. Ada Dede. Ya, ada Dede ya. Dia bisa. Bukan bakat-bakatan juga. Oh. Dia bakatnya itu repot saya bilang itu. Nggak hobi ke sana gitu loh. Oh, gitu. Ya, nggak hobi ke sana. Sering saya bilang, ini loh sudah namamu, harusnya. Tapi Dede buatan Dede aja, bukan buat itu. Kadang gitu ya. Tapi dia selera anak muda kan dia gitu loh. Kalau produk saya ini kan ibaratkan untuk orang-orang tua, ibaratnya saja bisa dimodifikasi buat gimana kan gitu sebenarnya. Belum kok untuk kejurusan anak muda itu ya itu. Sebenarnya nggak apa-apa sih Bu, produknya tetap kayak ibu aja, cuman pemasarannya ini yang dilakukan dengan cara yang anak muda gitu. Jadi misalnya sekarang Instagram itu media yang paling banyak untuk dilakukan ini ya pemasaran. Soalnya kalau Shopee itu pasti kan ya udah fotonya gitu nggak menarik gitu. Kalau di Shopee udah jujur itu Bu, sejujur-jujurnya Shopee. Tapi kalau Instagram ini tempatnya kita memikat para pelanggan gitu. Saya lagian tidak bisa memodifikasi gini loh, makanan zaman sekarang gini harus dihias, kurang itu, kurang. Ya mudah-mudahan aja nanti kalau misalnya ada kesempatan itu, mudah-mudahan terintegrasi untuk buat yang untuk anak muda, untuk kalangan masyarakat luas kan gitu. Yang penting ini Bu, tahu dulu gitu ya. Sama ini kayak pembuatan logo itu sebenarnya kalau mau dipromosikan itu ibu nggak usah pilih-pilih gitu, yang misalnya kalau tangga nggak usah dikasih logo gitu, stiker gitu. Nah itu sebenarnya semua aja, nanti kan siapa tahu tetangga saya pikir gitu ya. Siapa tahu tetangga itu nanti ngasih ke temennya. Sudah saya lakukan itu. Nah di situ juga peluangnya Bu. Ya kalau dia mesen misalnya 10 botol gitu loh. Oh berarti ini pasti ada teman yang akan dikasih. Nah saya kasih. Ya kalau misalnya cuma pesan 2 gitu, untuk diminum aja, dia kan sudah kenal saya itu. Nah kalau bisa juga kayak tape gitu, tape dikasih aja sekalian. Sudah dikasih ya. Ya jadi untuk siapa tahu gitu kan ya, nggak tahu ini produknya ke arah mana.
sebenarnya banyak yang mengenal sudah tape, Yang risoles betul-betul. itu ya, makanan itu ya itu kendalanya kadang memang enak punyanya produknya Bu Made tapi mahal gitu. Iya. Heeh. Tapi saya enggak pengaruh, aduh lebih wes di anu, takutnya nanti lama-lama eh, mundur dengan oh sekarang jelek produknya gitu, Oh, iya. takutnya. Makanya saya tetap aja itu Mm-mm. itu tetap aja biarpun dibilang mahal ya Iya. tetap aja produknya Memang bahan-bahannya itu kualitas harus yang paling utama. kualitas bahannya. Terus untuk ancamannya sendiri nih, saingannya Bu Made di sini siapa? Kalau Mbak yang titip-titip itu ya? Ya kayak enggak kalau risol. kalau saingan itu koyoke belum manu deh. Oh, yang benar-benar. Ya belum, tapi sayangnya banyak sih, maksudnya bermacam-macam risoles tapi kan percaya diri dengan Iya. ya dengan produk saya ini gitu loh. Betul, Ya. betul. Kalau kalau untuk takut bersaing sih enggak kayak cuma ya itu takutnya cuma di kendala di sirkulasinya itu Iya. sama pemasar itu aja. Kalau ini Bu, kalau misalnya harga bahan baku naik, itu kan juga ancaman nggak? Nah kalau masih bisa saya jual segitu, biarpun kadang kan untuk masyarakat menengah ke bawah ya, itu saya berat untuk menaikkan harga kan naik turun kan gitu ya. Saya takut menaikkan nanti turun barangnya turun kan enggak. Iya. Saya standar tapi lebih dikurangi lah untungnya lagi dikit kalau naik. Kecuali melonjak sekali naiknya baru saya tambahi gitu. Berarti tidak Kalau menurunkan harga atau enggak, menaikkan ya? Ya standar, tapi kalau misalnya sudah naiknya Tinggi baru saya naik. diubah. Kalau masih naik lagi sedikit masih saya bisa ya. Iya, masa aja Ya, ya. tetap aja harganya. Iya. Nah, untuk dari itu tadi kan kita udah ngomongin tentang kekuatannya, terus kelemahannya, peluangnya, sama ancamannya. Nah, dari kekuatan sama peluang yang Ibu punya, nah kira-kira biasanya Ibu kalau brand itu dia kayak punya satu produk unggulan yang jadi wajahnya. Nah, itu. Nah, Ibu kira-kira kalau ada produk seperti itu apa Bu? Risol kah atau Tape ya? ya. Tape Tape sama risol. Kalau tape saya di bahan bakunya sulit ya, tapi memang ya peminat itu lebih banyak kalau tape. Kalau risoles lebih gampang bahan bakunya, tapi peminatnya iya ya. Soalnya risol kan hitungannya banyak. Banyak ya. Betul. Itu tape Bu. Tape. Nah, itu mungkin nanti seumpamanya kita promosikan di media sosial, kita bisa tonjolkan tapenya. Ya. Nah, terus tentunya kita harus membangun relasi yang banyak dengan konsumen ya. Siapa aja tetangga, siapa aja teman, kerabat. Yang penting punya jaringan gitu Bu untuk menyalurkan produknya Ibu gitu. Nggak harus ini sih, nggak harus distributor resmi gitu, enggak. Cuman yang penting banyak aja gitu Bu. Jadi biar misalnya dari mulut ke mulut itu biasanya lebih terpercaya daripada tulisan-tulisan. Daripada gambar gitu ya. Terus menentukan sasaran produk secara spesifik. Jadi kayak sasaran pelanggannya Ibu tuh kebanyakan siapa ya? Tetangga kah atau pekerja kantor kah? Ada termasuk tetangga sedikit. Umum ya Bu ya. Jadi lebih banyak orang luar ya Bu? Iya. Masyarakat lah Bu ya. Iya, dibilang pegawai kantor ya enggak juga. Ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu. Kebanyakan ibu-ibu ya. Sosialita itu ada nggak Bu biasanya? Yang kayak buat arisan-arisan gitu. Ada ya kadang-kadang ya. Iya, ada Mbak. Terus ini sih, tapi ini kayaknya agak susah membangun relasi dengan supplier gitu, kayak yang jualan bahan baku itu kayak tepung, siapa yang punya harga murah kayak gitu. Itu soalnya
kalau ada kenalan enak gitu ya, bisa dapat harga miring. Kalau harga miring belum pernah sih saya dapat, misalnya banyak pun ngambil nggak pernah dapat harga miring, tapi untuk lebih diutamakan Oh, kita iya. itu ada. Nah itu juga nggak apa-apa sih Bu. Ya misalnya Bu, saya pesan ini diutamakan kita lihat, tinggal ngambil aja di sana. Oh gitu, iya. ya. Nah itu kan kayak ada keuntungan gitu, Iya, ada iya. efisiensi waktu Iya, juga iya. gitu. Nah, ini tadi terus ini yang kata saya tadi, membangun relasi dengan pengusaha yang memiliki jenis usaha yang berkaitan, kayak hampers itu, parcel, terus toko oleh-oleh. Biasanya kan ada orang pengen bawa nastar jadi oleh-oleh, tape terutama, nah kayak gitu. Itu bisa. Nah sekarang kalau hampers itu sebenarnya isinya sama, cuman kemasannya bahkan ada yang lebih enggak enak gitu loh Bu. Kadang biasa aja, cuman kemasannya ini dia yang kayak mewah Nah, gitu. kalau di situ Mbak Niarnya tanya ke saya, kendalanya gini, kalau misal nitip ke itu kendalanya ini, kita hitungannya itu kan kita udah banyak ngambil untung ibaratnya gitu ya. Terus kalau saya titip terus sampai di situ, kalau orang dititipi itu enggak mungkin akan ngambil bayar, enggak gitu loh. Kadang-kadang gitu Yang laku baru dibayar. gitu. Nanti sisanya itu hitungan saya habis, jualan itu dapat untung tapi ternyata enggak habis. Masih ada. Misalnya ada kedaluarsanya gitu misalnya, yaitu kembali lagi. Nah itu. Kalau gitu berarti mending ibu sendiri aja yang jual gitu kan? Nah ya itu memang mending sendiri, tapi kendalanya itu tempat ya, marketingnya belum gitu ya. Iya. Gitu. Sama sering ini sih Bu, interaksi sama pelanggan, biar tahu kayak plus minusnya kurang apa gitu. Hampir rata bilang enak sih ya. Nah iya. Ya itu, hampir rata bilang enak. Iya. Saya kan begini, kalau tidak enak, tidak mungkin dia akan Balik lagi, itu pesen saya lagi juga ya. memilih dia bilang, Bu gimana, sering kendala gimana, kendalanya mahal. Itu juga kendala. Ya, kendalanya itu gimana Bu, rasanya saya mahal gitu dia. Tapi Kalau rasa tapi kualitasnya rasa memang enak. Ya, Tapi dia enggak nyesal beli, cuma goda saya gitu. Iya. Ya kayak interaksi kayak gitu juga nggak apa-apa. Ya itu gini, sebenarnya selera, bukan selera ya menurut itu. Gimana menengah ke atas. Produk saya itu menengah ke atas, sedangkan pelanggan saya itu banyakan yang menengah ke bawah. gitu. Bukan tidak ada yang menengah ke atas, ada, tapi nggak banyak. Emang targetnya ibu pengennya menengah ke atas. Iya, Semua ya Bu ya, kalau bisa semua ya. Segebok gitu. Iya. Ya itu ini untuk strategi untuk kelemahan sama peluangnya. Nah ibu kan udah sebut pemasaran nih. Berarti memang kita butuh adanya akun sosial media gitu. Jadi sosial media ini fungsinya untuk pemasaran. Kalau orang misalnya lihat stikernya ibu, biasanya orang itu searchingnya langsung di Instagram gitu, lihat foto-foto kayaknya jual produk apa aja sih kayak gitu, seperti itu. Soalnya kan kalau di WhatsApp itu kadang jarang ada kayak katalognya, itu nggak ada kan ya Bu? Dia lebih harus kecap langsung pesan gitu kan, atau tanya langsung. Sementara kalau di Instagram ini kita bisa lihat-lihat sendiri gitu. Nah kita bisa apa ya, atur strateginya itu di sana. Jadi pasang foto yang menarik, atau sebenarnya nggak harus ini sih, pokok konsisten gitu, kayak sering upload gitu. Jadi nggak kelihatannya biar wah update gitu, biar terus biarpun masih seperti ini terus tetap update. Karena kuncinya untuk punya akun sosial media itu aja, harus konsisten upload gitu. Kayak misalnya Bu bikin apa foto iseng-iseng, nggak apa-apa tinggal di-upload gitu. Siapa tahu rezeki datang lewat. Soalnya orang biasanya kalau misalnya postingannya udah beberapa bulan yang lalu nggak meyakinkan ini kayak gitu. Jadi
kuncinya sosial media itu sebenarnya sering update sama membuat gambarnya itu menarik dengan cara ada feeds. Nah nanti itu mempengaruhi juga iya, masyarakat ya. bisa nanti saya ajarkan dikit loh, entah minggu depan atau akhir minggu ini, nanti lihat-lihat aja ya. Terus nah ini biasanya ada orang yang paham sama cara kerja media sosial, kayak anak muda kayak Dedek itu sebenarnya bisa kayak disuruh foto upload gitu aja. Jadi dia tugasnya cuma upload aja. Yang penting fotonya ada di Instagram. Terus ini sih berarti ibu ini ya nggak ada bantuan tenaga luar sama sekali ya, kayak orang luar gitu untuk bantu ibu? Enggak ya, sendiri ya. Itu kewalahan kalau misalnya pesanan banyak ya saya minta bantuan. Kalau seperti sekarang ini malah sama nggak ada. Berarti intinya ada ya Bu? Ya ada tenaga luar ada. Nah itu juga pokoknya ini sih, kalau antara peluang sama kelemahan ini kita harus lebih menonjolkan promosinya di sosial media. Entah itu ya tergantung ya, kita juga nggak bisa menjamin, tapi setidaknya kan berusaha ya, untuk mempromosikan itu. Nah brand sendirinya ini nanti brandnya, logonya ibu itu kita bisa taruh di Instagramnya itu tadi, jadi orang lebih banyak tahu, orang yang asal-asal buka, oh ini Dapur Nadia kayak pernah tahu gitu kan. Nah jadi kayak lebih inget aja gitu kalau misalnya ada di sosial media, fungsinya di situ tadi. Nah terus meletakkan logo brand di packaging kan sudah ya di kemasan seperti itu. Ya ternyata kecil-kecil itu sangat berdampak biasanya. Terus untuk kekuatan sama ancaman, nah strateginya mungkin bisa ini menunjukkan packaging itu ya mungkin kasih stiker itu tadi ya Bu ya. Terus menentukan ciri khas produk itu tadi Bu, yang kayak saya bilang tape. Nah itu ciri khasnya ibu. Nah itu ditonjolkan aja, soalnya oh biasanya apa sih Dapur Nadia, oh tape ikutan gitu kan, orang biasanya kayak gitu. Nah terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk itu tadi juga perlu, kayak risol, apa bedanya risolnya ibu dengan risol lain? Kan kita pelanggan biasanya halah risol gitu. Nah tapi kan ibu kan ada cabenya, terus ada mayonya, ada kelebihannya lah, ciri khasnya. Ciri khasnya. Ada sekarang risol yang keju kayak gitu. Orang punya ciri khasnya masing-masing. Terus ini kayak yang tadi saya bilang, dipilah-pilah mana produk yang sekiranya bukan kurang peminat ya, tapi lebih apa biasanya bahasanya, kira-kira produk yang biasanya jarang diminati itu lebih baik ya produksinya sedikit gitu. Tapi ibu kan sesuai pesanan ya. Oh jadi enaknya itu sih, kalau sesuai pesanan nggak berlebihan bikinnya. Iya. Terus sama menyesuaikan harga produk itu sudah tadi ya, ibu kan nggak menurunkan atau menaikkan kalau penting. Kalau jomplang banget baru ya. Terus ini apa, untuk ancaman sama peluang gitu, mungkin ibu bisa pasang banner gitu Dapur Nadia di situ di depan rumahnya ibu, jadi nanti kalau ada orang luar pengen mana sih Dapur Nadia bisa kesini sendiri gitu, bisa ada apa ya, kayak peran belum memadai. Ya nggak apa Bu, strategi siapa tahu nanti lancar ya. Walaupun kecil-kecilan tapi kan bisnis kan kayak gitu. Jadi ini karena itu dilihat orang kenal. Jadi kan kalau mau pesen, soalnya orang kan nggak mungkin pesennya dari orang itu terus kan. Iya, seperti tape itu sampai ke Kediri itu sekarang tak kirim matangnya di Kediri itu matang. Nah semua bilang enak tapenya gitu, tapi jauhnya itu orang juga perlu tahu langsung gitu kayak siapa yang bikin gitu. Mungkin dari satu orang terus, nanti kan kalau punya kepikiran gini, kalau orang di luar kota mau ke Banyuwangi
tahu dan dia udah pernah dia terkenalnya nastarnya Nah, iya. atau tapenya itu. Iya. Heeh. Jadi tape ke punya Iya. yang ya itu yang mungkin mudah-mudahan ke Iya. depannya nanti Walaupun sedikit-sedikit ya bisa. ada peluang itu nasib kan datang. Iya, betul. Dicoba dulu aja. Ya. Nah, terus ini yang penting punya cadangan sumber daya manusia gitu. Kalau pesanan banyak ada Punya, orang yang punya. bantu gitu. Ada. Nah, itu kan juga hubungannya sama ketepatan waktu Iya, ini kan. iya. Nah, ini tadi terus brand awareness. Ini brand awareness nih maksudnya biar orang luar atau pelanggan itu gampang mengenal produknya kita kayak gitu, brandnya kita, logonya kita itu juga perlu. Jadi adanya sosial media itu sangat membantu di situnya biar oh ini kita dapat dia gitu, jadi bisa gampang nyebar gitu loh. Iya, iya. Nah, sudah sih seperti itu aja kira-kira Iya. yang bisa saya bagi sama ibu. Kira-kira ini loh ada pertanyaan mungkin? Ya itu aja pertanyaan yang saya tadi. Sudah ya, sudah. Kalau ingin memajukan itu kendalanya yaitu di tempat. Mungkin tempat di rumah pun bisa ya. Bisa. Pak? Bisa. Iya, di rumah pun bisa. Tapi ya itu kurang dan ini kurang begitu di Promosinya aja. marketingnya itu. Kalau di rumah kan harus marketingnya yang Iya. Jalan. iya. Iya. Karena masuk lah. Kalau di jalan kan mungkin dilihat orang oh ini Iya. Sama ini kan ibu punya dedek gitu kan. Saya lihat di Instagram dedek tuh followersnya banyak loh. ya itu. Pengikutnya banyak. Makanya saya aja tidak tahu di Instagram gara-gara nah udah stop ini. Sudah.